Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamina dari Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Sidianeng Rapang. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu agribisnis, bagaimana sih itu agribisnis. Jadi, sebagai negara agraris, pertanian masih menjadi salah satu mata pencaharian utama yang banyak ditekuni di hampir setiap wilayah di Indonesia. Hal ini didukung oleh kondisi wilayah geografis Indonesia yang memiliki banyak lahan subur serta iklim yang mendukung untuk kegiatan bercocok tanam. Makanya itu tidak heran sektor pertanian masih menjadi salah satu penyebab dan penentu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk di Indonesia. Akan tetapi, ada satu hal yang menjadi masalah pada sektor pertanian di Indonesia pada saat ini, yakni berkurangnya minat generasi muda atau generasi milenial yang mau menekuni bidang pertanian sebagai passion mereka. Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Salah satu sebabnya adalah mindset yang telah terbentuk selama bertahun-tahun, di mana pertanian dipandang sebagai mata pencaharian yang tidak menjanjikan, kurang bergengsi serta tidak menentu, dan parahnya, ada beberapa kalangan yang memandang pertanian sebagai pekerjaan yang rendah, bahkan memalukan. Rendahnya pemahaman tentang pertanian dan rendahnya mindset inilah yang kemudian mendasari kenapa pertanian menjadi tidak menarik, tidak disukai, bahkan hampir ditinggalkan bagi seluruh generasi muda di Indonesia. Salah satu solusi dari masalah ini adalah pengetahuan pertanian yang terkait dengan dunia bisnis dari hulu ke hilir agar setiap aspek dari usaha pertanian bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Nah, pengetahuan ini biasa disebut dengan agribisnis atau agrobisnis. Jika berbicara tentang pertanian, istilah agribisnis mungkin sudah biasa terdengar baik di kalangan akademisi maupun di kalangan praktisi pertanian. Nah, pada penjelasan kali ini kita akan mencoba menjelaskan apa sih itu agribisnis, mulai dari pengertian serta sistem agribisnis. Pertama yaitu pengertian agribisnis. Secara singkat, agribisnis adalah bisnis dengan basis usaha pertanian maupun bidang lainnya yang mendukung pertanian. Dengan adanya pemahaman agribisnis, setiap aspek dari usaha tani diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pelaku usaha tani. Dalam kajian ilmu agribisnis, merujuk kepada rangkaian ilmu pada pengambilan keputusan, baik itu ilmu bisnis, manajemen, ilmu sistem pertanian, ilmu komunikasi, maupun ilmu penunjang lain yang diterapkan untuk menggerakkan usaha produksi pertanian. Sedangkan dalam kajian ekonomi, agribisnis dikatakan sebagai kegiatan bisnis yang memiliki basic usaha di bidang pertanian maupun bidang lain yang mendukung, baik dari sektor hulu hingga ke sektor hilir, atau dengan kata lain, agribisnis adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan ataupun usaha pertanian lainnya. Pada agribisnis, kita dituntut untuk mempelajari strategi dalam memperoleh keuntungan dengan pengolahan berbagai aspek serta budidaya, penyediaan bahan baku pasca panen, proses pengolahan limbah hingga ke tahap pemasaran. Sistem agribisnis. Secara konsepsional, sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas mulai dari pengadaan, penyaluran, sarana produksi, sampai dengan pemasaran produk-produknya. Berdasarkan hal tersebut, maka sistem agribisnis dapat kita kelompokkan menjadi 4 subsistem yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu subsistem agroindustri hulu. Demi menjamin keberhasilan dan ketersediaan bahan baku dari setiap aktivitas usaha tani, subsistem memiliki pengadaan berbagai sarana dan prasarana produksi panen, seperti bibit, pakan ternak, pupuk dan pestisida, lembaga kredit, bahan bakar, serta peralatan dan mesin penunjang produksi pertanian. Para pelaku kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi ini bisa berupa badan usaha perorangan, perusahaan swasta, pemerintah, maupun dalam bentuk kooperasi. Nah, industri yang berperan dalam menyiapkan sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian ini disebut juga sebagai agroindustri hulu. Yang kedua yaitu subsistem budidaya atau usaha tani, memiliki peran dalam menghasilkan produk-produk pertanian seperti bahan pangan, hasil perkebunan, hewan ternak, dan ikan maupun hasil sampingan dari proses budidaya seperti pupuk kandang atau kompos.
Nah, untuk setiap pelaku kegiatan dalam subsistem ini, kita bisa menyebutnya sebagai produsen yang terdiri dari petani, peternak, pengusaha tambak, pengusaha tanaman hias, dan lain sebagainya. Subsistem agroindustri yang ketiga, subsistem agroindustri hilir. Dalam usaha subsistem agroindustri hilir, terdapat rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan produk usaha tani, pengolahan, penyimpanan, serta pendistribusian hasil. Pada subsistem ini sebagai produk yang telah dihasilkan melalui subsistem usaha tani dan budidaya nantinya akan langsung didistribusikan kepada konsumen baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan sebagian lainnya akan melewati proses pengolahan terlebih dahulu, bisa berupa produk setengah jadi maupun produk jadi, sebelum akhirnya didistribusikan kepada konsumen ataupun pelaku usaha tani lainnya. Peran dari subsistem ini sangat penting dalam mata rantai agribisnis. Apalagi jika ditempatkan di wilayah pedesaan, maka akan menjadi motor penggerak roda perekonomian setempat, seperti mudahnya akses penjualan dan pengepul untuk para pelaku budidaya, serta terbukanya lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Karena itulah industri yang berada pada subsistem ini disebut juga sebagai agroindustri hilir. Yang keempat yaitu subsistem jasa dan layanan. Subsistem jasa dan layanan agribisnis ini memiliki tugas untuk mendukung dan melayani serta mengembangkan setiap kegiatan yang ada pada subsistem agroindustri hulu, subsistem usaha tani maupun subsistem agroindustri hilir. Subsistem ini terdiri dari lembaga-lembaga yang berperan sebagai pendukung dan kegiatan subsistem lainnya, seperti lembaga penyuluhan dan konsultan, lembaga keuangan maupun lembaga penelitian. Lembaga penyuluhan dan konsultan bertanggung jawab dalam memberikan layanan informasi dan edukasi yang dibutuhkan oleh petani, seperti pembinaan teknik produksi serta ilmu manajemen pertanian. Di sisi lain, lembaga keuangan seperti perbankan, modal venture, asuransi akan memberikan layanan keuangan dan permodalan berupa pinjaman, kredit serta penangguhan risiko usaha, sedangkan lembaga penelitian baik yang dilakukan oleh balai-balai penelitian atau perguruan tinggi akan memberikan layanan informasi terkait dengan ilmu dan kajian ilmiah terbaru. Hasil dan kajian ilmiah ini biasa berupa teknologi produksi, teknis budidaya, atau teknis manajemen mutakhir, yang merupakan hasil penelitian dan perkembangan terbaru yang telah dipublikasikan oleh peneliti dan atau akademisi. Sebagai negara Nah, itulah tadi penjelasan apa itu agribisnis serta sistem agribisnis. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pertanian di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tadi, maka ditarik kesimpulan, setiap subsistem akan saling terkait dengan subsistem lainnya dan setiap subsistem yang berada pada sistem agribisnis tidak akan dapat berdiri sendiri.